للخير أبوابا كثيرة. الصلاة خير، الصيام خير، الحج خير، أبواب الخير كثيرة. وجدت أن ذلك كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. لا تستطيع أن تصلي إلا إذا عانك الله، ولا تستطيع أن تحج أو أن تصوم أو أن تتصدق أو أن تبر والديك أو أن تقوم بأعمال البر إلا إذا عانك الله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز يوم الأحزاب: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan menyambung pembahasan kita bagaimana kita menjadi pembuka kebaikan. Adapun perkara yang keenam, supaya kita menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain, yaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci daripada seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, ada salah seorang di antara salaf, mereka mengatakan, saya memperhatikan apakah di antara kebaikan-kebaikan yang paling baik. Kemudian saya mendapatkan pintu kebaikan tersebut sangat banyak. Salat adalah kebaikan, puasa juga kebaikan, haji juga kebaikan, dan pintu kebaikan itu sangat banyak. Kemudian saya menjumpai bahwa seluruh kebaikan tersebut semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika saya menjadi yakin bahwa doa merupakan kunci kebaikan dan kunci dari seluruh kebaikan tersebut. Makanya seorang muslim, mereka tidaklah bisa melaksanakan ibadah salat kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pertolongan. Mereka tidak bisa haji, mereka juga tidak bisa berpuasa, mereka juga tidak bisa bersedekah, dan juga mereka tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mereka juga tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika berada di perang Ahzab, wallahi laulallahi mahtadaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah, kalau seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan bisa puasa. Dan kalau seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah salat. يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولهذا إذا أردت لنفسك أن تكون مفتاحا للخير ومن أهل الفضل ومن أهل العلم والنبل ومن أهل الأمور الفاضلة العظيمة فاسأل الله عز وجل، فإن كل ذلك بيده. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم: الدعاء مفتاح كل خير، فمن وفق لهذا المفتاح وفق الخير، ومن حرم هذا المفتاح حرم من الخير. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, kalaulah bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian dan rahmat-Nya, maka tidak ada di antara kalian yang diberikan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Akan tetapi Allah lah yang memberikan kesucian kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, akan tetapi Allah yang menjadikan di dalam hati kalian itu rasa cinta terhadap keimanan, kemudian menghiasinya di dalam hati kalian, kemudian menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kalian benci terhadap kefasikan, dan kalian benci terhadap perbuatan maksiat, dan mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kelebihan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apabila kita menginginkan untuk diri kita ini menjadi pembuka pintu kebaikan dan menjadi orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang berilmu, yang cemerlang, yang cerdas, dan menjadi orang yang diberikan kelebihan di dalam urusan-urusan yang besar, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kebanyakan para salaf
di antara kalangan ahli ilmi mereka mengatakan doa itu adalah kunci seluruh pintu kebaikan. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pintu kebaikan ini, maka dia telah diberikan taufik terhadap seluruh kebaikan. Dan barang siapa yang dijauhkan dari pintu kebaikan ini, maka dia sudah dijauhkan dari seluruh macam kebaikan. فالدعاء واللجوء إلى الله والصدق معه والعناية بآداب الدعاء وشروطه وضوابطه المتقررة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم ما يكون، بل هو أساس في هذا الباب. وقد تقبل على الله إقبالا صادقا ترجوه وتؤمله وتطمع في نواله راجيا منه، ويستجيب الله دعاءك فتحيا حياتك كلها مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والأدعية في هذا الباب كثيرة ولا أطيل بذكرها، لكن أشير إلى دعاء كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم في كل مرة يخرج من بيته. كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل ويجهل عليه. لاحظ هذا الدعاء العظيم وجماله وشدة الاحتياج إليه في كل مرة تخرج فيها من بيتك، فإذا أكرمك الله واستجاب لك هذه الدعوة صرت مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. كان بعض السلف يقول في دعاء اللهم سلمني وسلم مني، ودعاء النبي أوسع منه وأجمل وأتم. Ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala serta jujur di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan adab-adab berdoa dan syarat-syarat berdoa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga yang telah dijelaskan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini merupakan perkara yang sangat agung sekali. Bahkan itu merupakan pondasi di dalam masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul ikhlas karena kejujuran dari dalam diri kita ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tamak untuk menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Dan dengan demikian maka kehidupan kita ini seluruhnya merupakan kunci menuju kebaikan dan menutup kebanyakan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Dan doa-doa di dalam masalah ini, dan saya tidak akan menyebutkan terlalu panjang, akan tetapi saya akan, kata Syekh hafizahullah, akan tetapi saya akan menyebutkan beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan diantaranya adalah doa setiap kali seseorang keluar dari rumahnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajhal au yujhala alayya. Di antara doa yang harus dibaca oleh salah seorang muslim ketika mereka keluar rumah, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu agar tidak tersesat dan menyesatkan, agar tidak tergelincir atau menggelincirkan, agar tidak melakukan kezaliman atau terzalimi, dan aku bermohon kepadamu dari kebodohan dan membodohi. Kalau seandainya kita perhatikan doa yang besar ini, keindahannya, bagaimana butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perlindungan setiap kali kita keluar dari rumah, maka apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan mengabulkan doa kita, maka kita telah menjadi pintu pembuka kebaikan dan kita menjadi penutup dari pintu kejahatan. Sebahagian para salaf, mereka mengatakan di dalam doanya, ya Allah, berikanlah kepadaku keselamatan dan selamatkanlah diriku dan selamatkanlah kejahatan tersebut dari diriku. Dan doa Rasulullah SAW sangat luas, dan doa Rasulullah SAW sangat indah, dan doa Rasulullah SAW sangat sempurna. فعلى من أراد أن يكون مفتاحا للخير أن يلجأ إلى الله ونلح عليه سبحانه بالدعاء أن يكرمه بفتح أبواب الخير له. ومن الدعوات العظيمة ما كان يحافظ عليه نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الفجر، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ومنها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، اللهم إني أسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمت منه
منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Dan bagi siapa yang menginginkan agar dia menjadi pembuka pintu kebaikan, hendaklah mereka senantiasa meminta, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, agar dia menjadi salah seorang pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Dan di antara doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya setelah beliau melaksanakan salat fajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, aku meminta kepadamu amal yang diterima, dan aku juga meminta kepadamu rizki yang baik. Dan juga di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sebuah doa yang sangat agung sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah doa tersebut, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu seluruh kebaikan, baik yang sekarang ataupun yang akan datang, baik yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui, dan aku bermohon kepadamu dari seluruh kejahatan, baik yang sekarang ataupun yang akan datang, yang aku ketahui ataupun yang aku tidak ketahui. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari bentuk seluruh kebaikan yang diminta oleh seluruh hamba-hambamu dan nabi-nabimu. Dan aku bermohon dan berlindung kepadamu dari seluruh kejahatan, yang mana hamba-hambamu berlindung dari kejahatan tersebut, dan para nabimu juga berlindung dari kejahatan tersebut. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, berikanlah kepadaku surga, dan sesuatu yang mendekatkan kepadanya, baik dari perkataan dan perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka, dan sesuatu yang mendekatkan kepada api neraka tersebut, baik dari perbuatan ataupun dari perkataan. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau menjadikan setiap takdir yang engkau takdirkan kepadaku seluruhnya adalah kebaikan. الأمر السابع تجنب موارد الفتن والشبهات والحذر منها. من الأمور التي يكون بها المرء مفتاحا للخير تجنب موارد الفتن والشبهات والحذر منها، وهذا يحقق للعبد السلامة في نفسه، وأيضا السلامة من أن يكون مفتاح شر على الناس. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فهنا من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر لينتبه في الأمور المشتبهة وأمور الفتن، فلا يبرز لها ولا يندفع اندفاع الطائشين والمتورين الذين يوقعون أنفسهم في الهلكة ويوقعون غيرهم فيها، بل يتأنى ويتئد ويتروى ويتصل بالعلماء الكبار والأئمة الأكابر يستشيرهم ويسترشد بآرائهم، لا يندفع برأي رآه أو هوى أعجبه أو كلام قيل له ودفع نحوه، لأنه إذا اندفع اندفاعا بلا تؤدة ولا أنات ورط نفسه في الشر، وأيضا صار مفتاح شر على الآخرين. ولهذا يجب على الإنسان أن يتأنى وأن يتئد وأن يأخذ الأمور بالهدوء والأنات، وأن يشاور أهل العلم، وأن يكثر دعاء الله أن يجنبه الشر، لا يندفع وينساق وراء الفتن والشبهات ويبرز لها ويتصدر ثم يتورط بأن يكون قد فتح شرا على نفسه وعلى غيره. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang ketujuh, bagaimana supaya kita menjadi pintu pembuka kebaikan, adalah hendaknya kita menjauhi celah-celah yang akan menyampaikan kita kepada fitnah dan kepada syubhat. Kemudian kita harus hati-hati terhadap fitnah dan syubhat tersebut. Dan di antara perkara yang seseorang tersebut menjadi pembuka kebaikan adalah menjauhi perkara-perkara fitnah dan syubhat, dan hati-hati terhadap perkara tersebut.
Karena yang demikian menjadikan seorang hamba akan menyelamatkan dirinya dan akan menyelamatkan orang lain, dan agar dia tidak menjadi pembuka kejahatan bagi orang lain. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, "Innaha satakunu umurun mushtabihat." Sesungguhnya akan terjadi perkara-perkara yang banyak syubhatnya. Maka hendaklah kalian hati-hati. Karena sesungguhnya engkau menjadi pembuka kebaikan lebih baik bagimu daripada engkau menjadi dedengkotnya orang yang melakukan kejahatan. Dari sini ahibati fillah, barang siapa yang menginginkan untuk dirinya agar dia menjadi pembuka kebaikan dan penutup kejahatan, hendaklah mereka memperhatikan dan hati-hati terhadap perkara-perkara yang syubhat dan perkara-perkara yang di dalamnya banyak fitnah. Janganlah dia memperlihatkan dirinya dan janganlah dia bergabung di dalamnya, berkecimpung, memasukkan dirinya ke dalam lembah kejahatan, ke lembah kecelakaan, dan memasukkan orang lain ke lembah kejahatan tersebut. Akan tetapi hendaklah dia berhati-hati. Hendaklah dia dengan perkara-perkara yang jelas. Hendaklah dia menghubungi para ulama-ulama yang besar, meminta pendapat kepadanya, meminta petunjuk dengan petunjuk-petunjuk mereka. Jangan mereka kembali kepada akal mereka apabila mereka melihat akal tersebut, atau mereka mendahulukan hawa nafsunya walaupun mereka melihat nafsunya tersebut merupakan sesuatu yang berlebih. Atau jangan pernah mereka mendengarkan perkataan-perkataan yang lain. Karena sesungguhnya apabila dia masuk ke dalam perkara syubhat tersebut tanpa dia berhati-hati, tanpa melihat sesuatu yang sangat jelas, berarti dia dalam kejahatan, dan dia juga menjadi pembuka pintu kejahatan bagi orang lain. Oleh karenanya, ahibati fillah, wajib bagi seorang muslim, wajib bagi kita bersama untuk berhati-hati, untuk mencari perkara-perkara yang jelas, dan hendaklah kita mencari perkara yang aman, dan hendaklah kita meminta pendapat para ulama, dan juga hendaklah kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang fitnah dan syubhat tersebut dan seluruh perkara kejahatan. Jangan kita bergabung ke dalam perkara-perkara fitnah, perkara-perkara syubhat, memperlihatkan bahwa kita termasuk di dalamnya, kemudian berkecimpung di dalamnya. Karena yang demikian, dia telah membuka pintu kejahatan untuk dirinya, dan juga dia telah membuka pintu kejahatan untuk orang lain. الأمر الثامن الرفق في الأمور والتعامل مع الناس مكارم الأخلاق. فمن الأمور التي يكون بها المرء مفتاح الخير الرفق في الأمور والتعامل مع الناس بمكارم الأخلاق، فإن هذا من أعظم الروافد لأن تكون مفتاح الخير. وثق أيها الأخ الموفق أن صاحب الأخلاق الفظة والمعاملات السيئة لا يمكن أن يفتح بها قلوب الناس. قد قال الله سبحانه لنبيه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النفوس تنفر من الغليظ، من الشديد، من العنيد، من سيء الأخلاق، حتى لو كان الذي يقوله لهم خيرا، فإن رعونة أخلاقه وسوء معاملته وفظاظة أسلوبه تنفر الناس منه. ولهذا يحتاج الإنسان ليكون مفتاح الخير أن يتعامل مع الناس المعاملة الرفيقة، وأن يكلمهم بالكلام الطيب الهادئ، الكلام الذي فيه التواضع، ليس فيه التعالي وليس فيه الترفع على الناس وليس فيه التطاول عليهم. ولو أخذت أضرب أمثلة على ذلك من السنة لطال بنا المقام، لكنني أضرب مثالا واحدا عجيبا ومدهشا للغاية. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Adapun perkara yang ke-8 agar kita menjadi pembuka pintu kebaikan adalah berlemah lembut dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang sangat baik. Di antara perkara yang akan menjadikan seseorang pembuka pintu kebaikan adalah berlemah lembut di dalam setiap perkara, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang sangat bagus, akhlak yang mulia. Karena ini merupakan perkara yang sangat besar
agar menjadikan kita pembuka pintu kebaikan. Dan yakinlah wahai saudaraku, bahwa sesungguhnya mereka yang berakhlak kasar, bermuamalah dengan muamalah yang buruk, tidak mungkin mereka bisa membuka hati-hati manusia. Tidakkah kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuannya anak Adam, pembesarnya, pendahulunya dan penghulunya anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau kasar kepada mereka, keras hati kepada mereka, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap jiwa mereka akan lari dari perkara-perkara yang kasar, perkara-perkara yang keras, perkara-perkara yang membangkang, yang keras kepala. Mereka yang buruk akhlaknya. Walaupun yang mereka katakan itu adalah perkara yang benar. Karena sesungguhnya akhlak yang buruk, muamalah yang kurang baik, dan kasarnya uslub atau cara akan melarikan manusia dari perkara tersebut. Oleh karenanya, setiap manusia mereka butuh menjadi pintu kebaikan, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang lembut, berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang baik, yang tenang, pembicaraan yang dimana di sana ada sifat-sifat tawadhu, tidak ada sifat meninggi atau tidak ada sifat merasa sombong lebih dari manusia. Dan kalau kita lihat contoh-contoh yang berada di dalam sunnah Rasulullah SAW atau yang bersumber dari sunnah Rasulullah SAW sungguh sangatlah banyak. Akan tetapi nanti di sini kita akan ceritakan salah satu di antara contoh dari sunnah Rasulullah SAW yang mana contoh ini merupakan contoh yang sangat agung, contoh yang sangat menakjubkan, dan contoh yang sangat membuat kita berpikir sehingga kita harus bermuamalah dengan muamalah yang sangat indah. عندما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا في البلد الذي أوذي فيه أشد الأذى، ذهب أبو بكر الصديق وأتى بوالده، والده لم يكن قد أسلم بعد، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بيده، وكان شعر لحيته ورأسه وحواجبه أبيض كأنه ثغامة، رجل كبير في السن، لحيته بيضاء، شعره أبيض. جاء به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه. هذا الخلق الرفيع العظيم من رجل دخل فاتحا في بلد أوذي فيه أشد الأذى، ماذا يصنع في القلوب؟ ثم وضع عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Di antara salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita gambaran bagaimana akhlak yang mulia tersebut bisa memasukkan kebaikan terhadap orang lain adalah ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, ketika Rasulullah SAW membuka atau Fathu Mekah. Mekah tersebut adalah sebuah daerah yang mana dulu Rasulullah SAW diganggu di sana dan diazab di sana dengan gangguan yang sangat besar dan sangat dahsyat. Kemudian ketika Rasulullah SAW masuk ke Mekah tersebut, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia datang membawa orang tuanya. Karena pada saat itu orang tua Abu Bakar belum masuk Islam. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membawa orang tuanya kepada Rasulullah SAW sambil memegang tangan orang tuanya. Padahal orang tua Abu Bakar tersebut rambutnya, jenggotnya, bahkan alis matanya semuanya sudah putih. Seorang laki-laki yang sudah berumur, yang sudah tua, jenggotnya sudah putih, rambutnya juga sudah putih. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membawa ayahnya tersebut kepada Rasulullah SAW. Coba kita bayangkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Halla tarakta syekh fi baitihi hatta akuna ana atihi fi?" Hai Abu Bakar, tidakkah engkau membiarkan orang tuamu tersebut duduk di rumahnya, biarkan saya yang datang kepadanya. Ini kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Akhlak yang sangat mulia,
dari Rasulullah SAW kepada salah seorang yang dia masuk ke kota Mekah, kota yang dulu dia pernah diganggu di sana. Coba apa yang terbayangkan, apa yang harus kita lakukan kalau kita berada di posisi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Apakah kamu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah? Maka ayah Abu Bakar mengatakan, "Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ووضع يده على كتفه وهو شاب صغير من شبان الصحابة: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فرق بين هذا وبين مخاطبة الصغير يا ولد أو يا جاهل أو يا كذا بعبارات غليظة تغلق القلوب وتنفر النفوس. ولهذا من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير فليتحلى بمكارم الأخلاق ونبيلها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Kemudian ahibati fillah, di antara salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz bin Jabal sambil meletakkan tangannya di atas pundaknya, dan Muaz bin Jabal pada saat itu merupakan seorang yang masih kecil di antara anak-anaknya para sahabat atau pemuda-pemuda sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hai Muaz, inni uhibbuk." Hai Muaz, saya cinta kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Hai Muaz, aku cinta kepadamu, maka janganlah engkau membiarkan setiap akhir salat hendaklah engkau mengatakan, "Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bisa mengingatmu. Bantulah aku agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu, dan bantulah aku agar senantiasa bisa memperindah ibadahku untukmu." Kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dan ini jauh perbedaannya dengan mereka yang berbicara terhadap anak-anak, dengan mereka mengatakan, "Hai anak, wahai orang bodoh, wahai fulan, wahai kar." Ini perbedaan yang sangat jauh. Ibarat-ibarat atau kalimat-kalimat yang sangat kasar, yang kalimat tersebut akan menutup hati kita dan akan menjauhkan manusia dari kalimat tersebut. Oleh karenanya, bagi siapa di antara kita yang menginginkan agar dia menjadi pembuka pintu kebaikan, maka hendaklah mereka menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang indah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. الأمر التاسع الاستباق إلى الخير، فإنه لا يتحقق للعبد أن يكون متمما للفتح على الناس بالخير إلا إذا كان هو معتنيا بالخير فاعلا له سباقا إليه. وانظر إلى قول شعيب عليه السلام عندما قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولهذا من يدعو الناس إلى الخير ينبغي أن يكون سباقا للخير. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا يكفي أن يكون الإنسان داعية بلسان مقاله ومفرطا مضيعا بواقع حاله، بل ينبغي أن تكون أفعاله قدوة. وهنا تبلغ المسألة خطورتها عندما يكون الإنسان الذي يدعو الناس إلى الخير أعماله تدعو الناس إلى الشر. يقول ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم الناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له. فهم في الصورة أدلة، يعني هؤلاء العلماء علماء الصورة في الصورة أدلة، يعني يدلون الناس الجنة، وفي الحقيقة قطاع الطريق. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الفوائد.
Ahibati fillah, rahimani rahimakumullah. Adapun perkara yang kesembilan, bagaimana supaya kita menjadi pembuka pintu kebaikan adalah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Karena seorang hamba, mereka tidak mendapatkan kesempurnaan untuk menjadi pembuka pintu kebaikan bagi manusia yang lain, kecuali kalau dia sendiri melakukan kebaikan tersebut dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan tersebut. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Dan saya tidak menginginkan untuk menyelisihi kalian terhadap apa-apa yang telah aku larang kalian darinya. Dan oleh karenanya, barang siapa yang mengajak manusia melakukan kebaikan, hendaklah dia yang pertama kali atau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut untuk kalian suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala pahala dari Allah dan mengharap hari akhirat, dan mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu tidak cukup untuk hanya sekedar mengajak dengan lidah kita, akan tetapi kita melalaikan dengan keadaan kita. Yang mesti kita lakukan adalah kita mengajak manusia dan perbuatan kita pun menjadi qudwah bagi manusia yang lain. Dan di sini merupakan perkara yang sangat berbahaya sekali apabila seorang manusia mereka mengajak manusia yang lain melakukan kebaikan, yang mengajaknya dengan mulutnya, tetapi amalannya dan perbuatannya mengajak manusia kepada kejahatan. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, ulama yang jelek tersebut, mereka duduk di pintu surga mengajak manusia dengan perkataannya, akan tetapi mereka mengajak manusia kepada neraka dengan perbuatannya. Maka setiap kali dia mengatakan kepada manusia, kesinilah kalian, tetapi perbuatan mereka seolah-olah mengatakan, jangan kalian dengarkan dari mereka. Kalau seandainya mereka memang betul-betul mengajak manusia kepada kebaikan, maka merekalah yang pertama kali melakukan kebaikan tersebut. Mereka hanya sekedar mengajak manusia dalam bentuk saja. Dan ini adalah merupakan di antara ciri-ciri ulama-ulama yang atau ulama yang jelek. Mereka mengajak manusia hanya dengan perkataan saja, mengajak mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam hakikatnya mereka adalah qutta'ut thariq, mereka yang memutus jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid. ونكتفي بهذا، نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah kita akan sambung pembahasan kita dalam perjumpaan kita yang selanjutnya. Wallahu taala alam. Sekarang kita menunggu beberapa pertanyaan. Wallahu taala alam.